Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Ada Kak Dona Priyansa selaku Kating, mahasiswa Prodi Tadis Bahasa Indonesia semester 4. Selamat siang, Kak. Siang. Baik, kali ini kami akan membahas mengenai arti dari pendidikan. Menurut Kakak, apa itu sih pendidikan? Nah, baik, di sini menurut saya kalau ditanya mengenai pendidikan, jadi mana sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu lembaga tempat orang untuk belajar. Jadi suatu pendidikan adalah pengajaran yang diberikan kepada siswa yang ingin menuntut ilmu. Seperti itu. Oke, seperti itu, Kak. Baik, Bapak, bagaimana menurut Bapak mengenai pengertian dari pendidikan? Ya, pendidikan salah satu yang harus dikerjakan oleh setiap orang, di mana pendidikan ini penting sekali bagi setiap manusia agar untuk memahami dan memaknai apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita, supaya kita terus selalu belajar dan memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, di dalam pendidikan Islam ini juga ada landasan yang menjadi sumber fondasi dari pendidikan Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih peran landasan ini dalam setiap pengambilan keputusan baik seorang siswa maupun mahasiswa? Ya, kita sebagai seorang muslim tentunya ya, kita harus memahami bahwasannya sebuah kebenaran itu pasti berasal dari Al-Quran dan hadis kayak gitu. Nah, di sini landasan yang perlu kita pegang bahwasannya pendidikan itu tidak mungkin kita langsung saja tanpa adanya landasan. Karena apa? Dengan ada landasan itu kita belajar, mengajar itu lebih qat'ih atau lebih pasti kebenarannya. Contohnya apa? Bahwasannya ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Para ulama memberikan bagaimana tarbiyahnya, tabdibnya, ya, tadrisnya dan taklimnya kita untuk mencarikan sebuah ilmu pengetahuan. Bahwasanya dalam Al-Quran bagaimana ayat pertama diturunkan kita harus iqra, ya, harus banyak membaca dan memahami, mempelajari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam hadis bahwasannya kita itu wajib menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan baik laki-laki maupun perempuan dari ayunan sampai ke liang lahat, kita itu dituntun dan dianjurkan untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ada juga ijtihad para ulama bahwasannya kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau ilmu pengetahuan pasti dia akan menjaga kita. Tapi kalau kita untuk mencari harta, maka harta itu kita yang akan menjaganya. Itu seperti itu. Baik, dari penjelasan narasumber kita pada malam hari ini dapat kita pahami bahwasanya melalui landasan pendidikan Islam yaitu Al-Quran, Sunnah dan juga ijtihad merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk terus menuntut ilmu, memahami ilmu, karena pada dasarnya perintah pertama dari Al-Quran sendiri itu adalah iqra atau bacalah. Kemudian Nabi sangat menganjurkan kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Para ulama juga sangat menganjurkan bahwasanya kita harus mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Pak Seprian atas waktunya pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.